dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Marhaban ya Ramadan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dimudahkan untuk bertemu di bulan yang penuh berkah ini di Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di kedepannya Ramadan ini akan kita lalui dengan berbagai kegiatan atau berbagai amal soleh yang kita isi insyaAllah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon juga salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robani dan pemirsa KMTV, di studio kita sudah hadir guru-guru kita yang insya Allah akan kembali memberikan materi di program Diktat Dialog Ilmuwan Islam bersama Ustadz. Untuk kesempatan Ramadan ini kita sudah memasuki episode ke-60, alhamdulillah. Tanpa terasa kita sudah jauh melewati program kita ini hingga episode ke-60. Dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini sudah hadir kedua guru kita. Dan untuk guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala tidak berkesempatan hadir untuk hari ini karena sesuatu dan lain hal yang harus beliau selesaikan. Baik, kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir. Ada Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Barakallahu fik. Baik, generasi Urbani dan pemirsa KMTV, untuk hari ini kita akan membuat sebuah judul, yaitu yang kita beri judul Kartu SD atau kategori atau keutamaan tertentu sebenarnya dakwah dan pendakwah. Ini seperti apa dan bagaimana nanti? Seperti biasa di sesi pertama para guru kita akan memaparkan materi, dan di sesi kedua nanti jika waktu memungkinkan antum bisa bersoal jawab di 082174909911. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah kita akan langsung saja kepada pembahasan. Dan untuk pertama seperti biasa kita minta kesediaan guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falitafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan al-karimil mannan imtanna alaina bi ni'matil islami wal iman wa asbagha alaina bi ni'amihi bi hululi syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd, fattaqullaha ayyuhal muslimun, fa inna taqwallahi wiqayatun minan niran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama, ini Muhammad, tokoh adat, tokoh masyarakat yang menyaksikan atau yang mendengarkan di 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban, dan yang saya khususkan tuan guru kita yang hadir pada hari ini di studio, Fadilatul Syekh Dr. Helmi Basri Ad-Daudi Hafizul Maula bidinihi dunya wa
أما فضيلة الدكتور Hidayatullah Ismail فيعتذر حضوره اليوم. Hari ini tidak sempat hadir karena ada urusan di luar daerah atau luar kota. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan safar. Dan yang saya banggakan selalu saudaraku Reynadi Amran yang setia menemani setiap acara kita di studio ini, Kampar Mengaji, dan kepada Al-Akh Abu Aldian Adnan, semoga Allah berikan selalu taufik dan rezeki yang melimpah serta barakah. Khususnya di bulan Ramadan ini, kita bersyukur kepada Allah SWT masih diberikan kesempatan, mudah-mudahan benar-benar menjadi kesempatan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Sayyidud Du'at, penghulunya para da'i. Dan gelar da'i adalah gelar yang melekat pada pribadi Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang berdakwah dalam banyak ayatnya, dalam banyak Al-Quran. Di antaranya adalah وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi adalah Sayyidud Du'at. Nabi adalah penghulunya para da'i yang menjadi rujukan dan yang menjadi ikutan sepanjang waktu dan sepanjang zaman. Karena Nabi SAW mengatakan, Qul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, di atasnya aku berdakwah kepada Allah ala basiratin, berdasarkan basirah, yaitu berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan, ana wa manittaba'ani, saya dan siapapun yang mengikutiku. Berkaitan dengan tema kita hari ini, yang menjadi da'i yang tersertifikasi, sebenarnya sudah ada semua sifatnya, karakternya, sifat-sifatnya, dan klasifikasi dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena da'i itu secara global dibagi kepada dua, da'i kepada ahli surga dan da'i kepada neraka. Masing-masing ada da'inya. Da'i yang menyerukan kepada Al-Quran, ya, da'i yang menyerukan kepada jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula da'i yang menyeru seperti kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala abwabi jahannam, yaitu di depan pintu-pintu neraka. Dan harus sama kita ketahui bersama bahwa jalan dakwah ke surga itu hanyalah jalan para anbiya, jalannya para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun menempuh jalan-jalan selain itu adalah jalan fitnah, jalan dhalalah yang berujung kepada kesengsaraan di neraka. Oleh itu, kita dalam hal ini melihat keberhasilan sang da'i tidak dengan memakai kacamata logika dan retorika semata, tetapi harus mengajak berkacamata Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, walaupun tidak luput dari logika dan retorika. Karena Al-Quran dan Sunnah mesti sesuai dengan logika yang sehat, dan mesti punya retorika yang hebat. Mesti sesuai dengan logika yang sehat dan mesti memiliki retorika yang hebat, sehingga menjadi contoh yang kalau diikuti akan terrealisasi dakwah yang sesungguhnya dan dakwah yang sebenarnya. Dan ukuran yang ditetapkan
bukanlah tingkat keberhasilan semata. Artinya banyak orang yang menerima. Ya rahmatullah. Karena digambarkan oleh Nabi SAW pada hari kiamat. Ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu illa wahid. Aw ithnan. Wa ya'ti nabiyyun laysa ma'ahu ahad. Dan datang pada hari kiamat nanti seorang nabi tidak punya pengikut kecuali satu orang atau dua orang, bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Tapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa sesungguhnya para nabi adalah orang mansurun, orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dianggap gagal seorang dai yang tidak firan. Sebagaimana tidak dianggap berhasil dai yang banyak penghasilan. Tetapi dai maksudnya penghasilan bukan penghasilan materi ya, penghasilan mad'unya maksud saya. Yang salah tafsir pula. Memang bahasanya muhtabal. Yaitu banyak menghasilkan pengikut. Bukan maksud saya menghasilkan materi duniawi, tidak. Jadi antara dai yang berhasil itu bukan dari sisi banyaknya semata, tetapi adalah dari sisi yang lain yang mungkin akan disebutkan. Di antara muwasafat dai yang tersertifikasi berdasarkan Al-Quran, sudah banyak para ulama menulis tentang masalah sifatul da'iyatin najih wal mu'athir, sifat para dai, yakni klasifikasi dai yang memiliki standarisasi yang berhasil. Yang pertama adalah dai yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat pertama yang harus dimiliki oleh seorang dai, bahwa dia berdakwah mesti dengan penuh keikhlasan lillahi tabaraka wa taala. Tidak mengharapkan jazaan wala syukura. Tidak mengharapkan balasan dari manusia dan tidak pula sanjungan dan pujian. Karena ini akan berkaitan dengan sifat yang lain, yaitu as-sidqu fid da'wah, yaitu mesti jujur dalam berdakwah. Orang yang tidak ikhlas atau kurang ikhlas dalam berdakwah akan berkurang pula sidiknya dalam dakwah. Akan berkurang pula sidik dalam dakwah, dan ini mujarrab dilihat dari dai-dai yang ikhlas. Dia la yadurru lawmatu laim. Dia tidak akan terpengaruh oleh celaan yang mencela, apalagi pujian orang yang memuji. Karena yang dituju adalah lillah wa fillah. Karena adalah dakwanya kepada Allah, ilallah wa fillah wa lillah. Yaitu dakwanya kepada Allah, di jalan Allah, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dicari bukan kepuasan para pengikut, tapi yang dicari adalah lurusnya jalan para pengikut. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah ketakwaan. Karena sesungguhnya dakwah itu kerja berat. Tetapi orang yang bertakwa Allah ringankan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan solusi yang baik, solusi yang tepat dalam setiap keadaan, dan Allah mudahkan segala urusannya. Dan tidak mungkin, karena agama atau dakwah ini mengajak orang untuk bertakwa pada Allah, dan tidak mungkin akan bisa berpengaruh pada ketakwaan orang yang tidak memiliki ketakwaan. Tidak akan berpengaruh ajakan kepada takwa bila yang mengajak adalah orang yang tidak bertakwa. Karena seperti kata pepatah Arab, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak akan mungkin memberi. Apa yang mau diberikan dia tidak punya. Makanya seorang dai mesti bertakwa dan kuat silahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menjadi yang pertama melakukan apa yang dikatakan. Kita teringat ketika Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah diminta oleh seorang jemaah di Masjid Kabir Jami'ul Basrah, karena dia imam dan khatibnya. Ya imam,
tolonglah khutbah tentang keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Ya insya Allah. Ditunggu, tidak juga. Pekan depan, belum lagi. Pekan depannya lagi, tidak juga dengar. Sampai 3 bulan, baru beliau berkhutbah tentang keutamaan memerdekakan hamba. Yang tadi meminta, komplain, kenapa lama sekali? Memang susah sekali mengumpulkan bahan khutbahnya. Kata beliau, lah, saya belum pernah merasakan kelezatan memerdekakan hamba. Oleh sebab itu selama 3 bulan ini saya berusaha untuk mencari sesuatu yang dengannya aku beli seorang hamba dan langsung dimerdekakan. Nah sekarang saya percaya diri menyampaikannya karena saya sudah merasakannya. Subhanallah. Jadi orang yang bertakwa, yang senantiasa menegakkan perintah Allah dan menegakkan perintah Rasulullah SAW, menjauhi larangannya dan menjauhi tegahnya. Inilah takwa. Dan tidak mungkin kita akan diikuti kalau itu tidak ada pada diri. Yang ketiga, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, seorang da'i itu mesti alil himmah. Mesti tinggi himmahnya, mesti tinggi obsesinya. Harus besar motivasinya. Dan da'i, motivasi terbesarnya adalah mengajak orang masuk surga. Dan dengan ajakan itu membuat dia cepat masuk surga. Dan dengannya pula dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak dari perjalanan hidup kita adalah berakhir di surga. Orang Arab mengatakan alil himmah yasilu ilal qimmah. Orang yang punya obsesi yang tinggi akan sampai pada posisi yang tinggi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam di awal-awal dakwahnya nampak sekali ulul himmah wal ham, bahkan sampai pada kegalauan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Barangkali engkau Muhammad sampai ingin membinasakan dirimu karena mereka tidak menerima dakwahmu. Subhanallah. Sangat-sangat sedih Nabi SAW dakwah tidak terima. Demikian juga seorang da'i kalau seandainya sudah berdakwah ke sana kemari tapi tidak melihat hasil sama sekali, dia mesti risau. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak dilaksanakan. Ada sesuatu yang menjadi penghalang. Mungkin tadi keikhlasan yang kurang atau ketakwaan yang tak pernah meningkat sehingga para dai pun pada tidak menerima dakwah kita. Dan ini harus menjadi ham. Nah, sehingga kita bukan hanya merubah orang lain, tetapi juga merubah diri kita sendiri. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Mohon maaf agak panjang dikit saya. Nah, apalagi kita berduanya. Nah, sampai tidurlah sedikit saya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Alil himmah yasilu ilal qimmah. Nabi SAW dibujuk dengan berbagai bujukan. Apa yang tidak disampaikan Nabi? Mau jadi raja? Ya siap orang menjadikannya ada raja. Mau menikah dengan wanita tercantik, mereka siapkan wanita tercantik. Atau mau apalagi harta, kumpulkan sampai menjadi orang terkaya. Subhanallah. Ternyata ini tidak membuat dia terseret, tidak membuat dia mundur dari berdakwah. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, beda dengan dai-dai yang tidak sertifikasi secara syar'i, akan kita lihat diberikan sebuah mobil butut aja berubah arah dakwahnya. Bisa. Kenapa? Karena tidak memiliki sertifikasi yang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berubah 100% atau 180 derajat. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian yang juga di antara sifat yang harus dimiliki adalah mesti berilmu. Dan dalam hal ini tidak cukup hanya kecerdasan. Walaupun kecerdasan adalah alat untuk mencari ilmu. Tapi ingat, tidak semua yang cerdas memiliki ilmu. Tetapi semua yang berilmu mesti cerdas. Dan tidak setiap yang berilmu mengamalkan ilmu atau mengikutinya. Maka di sini datang lagi peluang syaitan untuk menyesatkan. Karena orang tersesat itu ada 2 sebab. Yang pertama, tidak berilmu. Tentu saja dia tidak tahu arah. Kemana harus berdakwah. Dia tidak tahu membedakan.
Dia dengar ini mengatakan, menafsirkan begini, dia ikuti. Coba bayangkan Ustaz, hadis tentang larangan untuk melakukan bid'ah bisa menjadi hadis untuk mendukung bid'ah. Hadis atau ayat tentang larangan berbuat bid'ah bisa menjadi ayat dan hadis untuk mendukung perbuatan bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kadang-kadang ayat menegah atau hadis melarang, tetapi bisa dibalikkan menjadi penyuruh dan perintah. Contoh misalnya, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ini dijadikan ayat untuk menyatukan semua agama. Atau menganggap sama semua agama. Atau bekerja sama menjadi satu keluarga. Seperti yang sekarang kalau di Arab terkenal dengan Al-Baitul Ibrahimi. Ya, digadang-gadang oleh salah seorang syekh besar di Mesir, dan juga diadopsi juga oleh para penguasa di Emirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebut Al-Baitul Ibrahimi artinya rumah Ibrahim. Dengan alasan Ibrahim melahirkan Ismail, merupakan nabi dari kalangan Arab, melahirkan Ishak, merupakan nabi yang keturunannya banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Dari kedua nabi ini lahir nabi yang membawakan agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam yang ada hari ini. Berarti kalau satu bapak, kenapa tidak disatukan saja? Padahal ayat ini adalah ayat yang memisahkan kita dengan mereka, bukan ayat untuk menyatukan. Karena di situ baru titik koma. Alla na'budu illallah, bahwa kita tidak beribadah kepada Allah. Nah, mungkinkah ini bersatu? Tak mungkin. Wala nusyrika bihi syai'a, bahwa kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak mungkin Yahudi dan Nasrani mau itu. Karena apa? Yang tidak menyekutukan Allah itu hanya orang Islam. Hanya orang beriman. Kemudian wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kita tidak saling menjadikan sesama manusia, baik itu ulama maupun tokoh agama, sebagai Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Apa itu? Nabi menafsirkan itu dengan alaisu idza istahallu haraman istahlaltumu. Bukankah ketika mereka menghalalkan yang haram, kalian ikut menghalalkannya? Wa idza haramu halalan haramtumu, dan bila mereka mengharamkan yang halal akan ikuti. Itulah ittikhadhum arbaba min dunillah. Nah, maka seorang dai mesti berilmu, karena kalau tanpa ilmu walaupun cerdas, dia akan menjadi dai yang menyesatkan, membawa kepada neraka jahanam. Dan yang ke-6 atau yang ke-5 adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan, karena itu ilmu itu amanah. Sehingga ilmu itu disampaikan dan diamalkan, dan Nabi SAW adalah yang paling mengamalkan ilmu. Inni atqakum lillah wa alamukum bih. Dan saya adalah paling bertakwa kepada Allah dan yang paling berilmu tentang Allah daripada kalian. Di antara sifat yang tersertifikasi dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, seorang dai mesti sahibu khuluqin hasan, bahkan mesti ahsanu khuluq. Seorang dai itu mesti punya akhlak yang sangat baik. Kemudian cara beradab al-ta'amul ar-raqiyah, yaitu adab berta'amul dengan manusia dengan adab yang tinggi. Nabi SAW, coba bayangkan, berhadapan dengan orang non-muslim, mad'u, orang kafir sendiri, beliau memberikan haknya berbicara. Ya silakan, siapa yang mulai? Disilakan. Kemudian dipanggil dengan panggilan yang dia sukai, karena ini tidak laku secara syariat. Seperti Nabi berkirim surat kepada Heraklius, apa dia katakan? Ila Herakl azimir Rum. Kepada Herakl adalah pembesar Romawi, dia memang pembesar. Coba kalau dia tulis kepada ahli neraka Heraklius, subhanallah. Nah, kemudian dia katakan, assalamu ala man ittaba'al huda.
Orang dengar, semoga dapat salam kepada orang yang mendapatkan hidayah. Seolah-olah dia, tujuan kepada dia, semoga dapat keselamatan dan dapat hidayah. Bayangkan kalau Nabi SAW langsung saja, aslim taslam, enggak, mulai muqaddimah azimir rum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pula dengan Utbah bin Rabi'ah. Dia ngajak untuk negosiasi. Nabi siap duduk beradu lutut dengannya. Awak sesama awaknya, ya sama muslim kadang jangan beradu lutut, adu mata aja panas. Kaum muslimin dan muslim tidak beradu lutut dengannya. Lalu Nabi SAW mempersilahkan ya Abul Walid. Kemudian setelah selesai, intahaita ya Abul Walid, sudah selesai, dipanggil dengan panggilan Abul Walid. Karena orang Arab itu suka dipanggil dengan panggilan yang dengan kunyah. Dengan kunyahnya dipanggil. Lalu waktu Nabi SAW menyampaikan, yaitu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, patutlah Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Gimana agung akhlak Nabi? Kana khuluqul Quran, karena yang diamalkannya adalah Al-Quranul Karim, yaitu ketika Al-Quran mengatakan atau menceritakan, idhhab ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu idhhab ila fir'aun fa innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Katakan kepadanya perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat dan mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seseorang ingin menasihati Harun ar-Rasyid, Harun sedang tawaf. Ya Amirul Mukminin, ini nasihuk. Saya ingin menasihati anak, lakin usyaddidu alaik. Tapi saya akan mengatakan perkataan yang keras. Lalu kata Harun ar-Rasyid, apalagi sedang tawaf pula kan. Nah, berkata yang tidak bijak pula. Wallahi, lastu asyarra min Fir'aun walasta anta ahsan au aula au afdala min Musa. Kamu tidak lebih baik, lasta khairan min Musa walastu ana syarran min Fir'aun. Saya tidak lebih buruk dari Fir'aun dan kamu tidak lebih baik daripada Musa. Tapi Allah katakan faqula lahu qawlan layyina. Saya tidak terima, saya tidak mau. Coba kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Siapa yang mau? Ya, dikatakan kepadanya kata-kata yang keras. Oh, jangan bilang, dulu ada orang Badui datang ke Nabi SAW, inni sa'iluka ya Muhammad wa musyaddidun alaik, dan saya akan berbicara dengan keras. Jangan ditiru, karena itu orang Badui, itu bukan orang Badui. Dan Nabi SAW karena akhlaknya tinggi, sehingga dia siap untuk menghadapi segala keadaan dan situasi. Ma'asyiral kiram, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khuluqul hasan dan at-ta'amul ar-raqi yang mesti dimiliki oleh seorang hamba. Dan di antara muwasafat yang harus dimiliki adalah sifat sabar dan sabat. Sabar, sabat. As-sabru wa sabat. Yaitu sabar itu bisa bertahan sehingga kita tetap teguh dengan prinsip. Sebab tidak sedikit yang tidak sabar akhirnya goyah dari prinsip yang harus dia ikuti. Sabar dan yang dihadapi di lapangan luar biasa banyaknya tantangan. Oleh sebab itu Nabi Al-Quranul Karim isyaratkan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat, mengamalkan ilmunya, kemudian wa tawassaw bil haqq, dan selalu beri wasiat untuk kebenaran. Akibatnya apa? Wa tawassaw bis sabr. Orang yang suka membawa kebenaran tidak akan mulus perjalanan pasti, karena manusia memang suka kebatilan. Lihatlah misalnya menjelang Ramadan ini, berapa banyak kegiatan-kegiatan batil yang dilakukan oleh Islam. Nah, dibiarkan? Dai tak boleh membiarkan. Kalau dikatakan dai harus berhadapan dengan arus yang sangat besar. Arus yang sangat besar. Oleh sebab itu, as-sabra, as-sabra. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan kisah
dalam sirah An-Nabawiyah banyak kita dapatkan. Nabi SAW sampai disakiti, diintimidasi, dipersekusi, dan sebagainya. Nah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang suka menghalang-halangi dakwah para da'i, yang mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada semuanya untuk sabar dan menahan diri sehingga tidak tergolong seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah dulu terhadap Nabi SAW. Taib. Dan yang tidak kalah pentingnya, seorang da'i mesti selalu, tapi ada kaitan dengan pertama tadi, bertakwa pada Allah, yaitu senantiasa tawakal dan berdoa kepadanya dan membalikan segala urusan kepadanya. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Inilah yang membuat kokohnya para ulama, dokohnya para nabi di saat mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ancamannya, wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Berkata orang-orang kafir itu, kami keluarkan dari negeri ini atau kalian kembali kepada agama yang telah kami anut sebelumnya. Mereka menganggap mereka dalam kebenaran. Nabi-nabi ini orang dalam kebatilan. Tapi para nabi tidak mungkin kami tidak mungkin kami meninggalkan dakwah ini karena ini dari Allah. Kalian dari nenek moyang. Tidak mungkin kami meninggalkan dakwah ini. Kalian ada tradisi. Padahal ini adalah ajaran Allah, turun dari ilahi. Tidak mungkin. Oleh sebab itu Allah sendiri yang jawab. Fa'auha rabbuhum ilaihim lanuhlikanna adh-dhalimin. Kami akan binasakan orang zalim, kata Allah SWT. Wa nusqinannakumul arda min ba'dihim. Dan kami akan jadikan kalian yang berhak menempati bumi setelah mereka dihilangkan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan pada kita. Mudah-mudahan apa yang disebutkan bermanfaat. Dan saya kembalikan kepada saudara Ray untuk melanjutkan dialog kita pada pagi ini. Dan terima kasih karena sudah sabar mendengar. Dan mudah-mudahan termasuk bagian daripada sertifikasi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz untuk pendahuluannya dan juga penyampaian materi di awal. Dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk antum dan antuna yang mendengarkan kita melalui Radio Robani 91,1 FM ataupun yang menyimak kita melalui KMTV dan berbagai channel dakwah yang sudah bekerja sama untuk menyiarkan program kita di kesempatan hari ini. Tapi berikutnya kita akan dengarkan penjelasan dari guru kita menyambung tema kita untuk hari ini dari Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falitafaddal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Guru kita Dr. Dasman yang sama-sama kita hormati, Saudara Ray, Saudara Adnan, dan seluruh pemirsa KMTV serta pendengar setia Radio Robani dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah dalam memperbanyak ibadah dan kebaikan, khususnya selama bulan Ramadan. Pantas kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini kita kembali dimudahkannya untuk mengisi waktu dengan berbagi, bermuzakarah, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Semoga ini menjadi ibadah bagi kita bersama dan semoga dicatat masuk dalam catatan kebaikan kita yang insya Allah di akhirat kelak membuat timbangan kebaikan itu menjadi berat, mengalahkan timbangan dosa. Berselawat dan bersalam kita kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad SAW
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin setia berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan cinta dan rindu kita kepada beliau. Karena beliau adalah orang yang sangat merindukan kita dan sangat mencintai kita. Mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar, para pemirsa, dan ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah kartu SD, syarat dan ketentuan dakwah atau dai dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sudah sangat banyak sekali yang disampaikan oleh guru kita tadi, Dr. Dasman, terkait dengan sifat Da'iyatun Najah. Hal-hal yang harus dimiliki oleh da'i, dan itu sebenarnya adalah cara Islam untuk mensertifikasi da'i. Saya mendengar dari awal hampir tidak ada sisi yang tertinggal, sehingga apa yang akan saya sampaikan barangkali mengulang apa yang telah beliau sampaikan, atau mungkin ada sisi-sisi sedikit yang mungkin sebagai tambahan. Mengulang ataupun menambah, dua-duanya akan baik. Karena wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Satu hal yang perlu diketahui bahwa berdakwah itu adalah pekerjaan amalan yang sangat mulia, dan itu merupakan pekerjaan semua para nabi. Dari yang pertama sampai nabi yang terakhir, tugasnya memang adalah untuk menjadi da'i, untuk menjadi pendakwah, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah, berdakwahlah engkau, ajaklah mereka kemana mereka diajak, ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu. Jadi kalau seandainya ada da'i, ada orang-orang yang memasukkan dirinya ke dalam kafilah duat, berarti mereka mesti mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengajak kepada jalan golongan tertentu, bukan mengajak kepada kepentingan diri dia, bukan pula mengajak kepada hal-hal yang lain, tetapi satu hal yang mesti adalah ila sabili rabbik, mengajak kepada jalan Rabbmu. Dan jalan Rabb itu, kata sabil di situ hanya dalam bentuk mufrad, karena jamaknya adalah subul. Maka jalan menuju Allah itu berarti hanya satu jalan itu yang harus kita tempuh agar kita sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah para nabi dulu. Ketika Nabi Hud diutus kepada kaumnya Ad, ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, sembahlah Allah, di mana tidak ada ilah yang pantas untuk disembah selain daripada Dia. Nabi Syuaib dikirim pula kepada kaumnya, Nabi Saleh dikirim pula kepada kaumnya. Semua nabi, setiap mereka dikirim, memang pesan mereka adalah u'budu Allah, u'budu rabbakum, sembahlah Allah, sembahlah Rabb kalian. Itu semua yang mereka sampaikan. Maka dari situ memang dapat kita pahami bahwa dakwah itu merupakan amal yang sangat mulia, karena kita menapaki kembali apa yang
dilakukan oleh para nabi. Kalau seandainya nabi dulu dalam menghadapi dakwahnya sering menghadapi tantangan, maka dai-dai hari ini juga akan selalu menghadapi tantangan. Tidak ada nabi yang mulus-mulus begitu saja. Sebagaimana dakwah pada hari ini juga tidak akan ada yang mulus-mulus begitu saja. Karena memang kebenaran itu sulit diterima oleh mereka-mereka yang jahil. Kebenaran itu sulit diterima oleh mereka-mereka yang memang cenderung mengikuti hati dan perasaannya. Oleh karena itu, dulu semua nabi juga menghadapi tantangan-tantangan. Ada yang berat, ada yang sangat berat, tinggal lagi frekuensinya saja. Sehingga dibagi-bagi pula lah nabi itu dalam dalam menghadapi tantangan itu, ujian-ujian yang datang dari Allah, karena itu semua adalah bagian dari ujian. Ada yang masuk dalam kategori ulul azmi, ada yang tidak masuk dalam kategori ulul azmi. Bagaimana beratnya tantangan dakwah Fir'aun, Musa dan Harun ketika mereka diminta untuk menghadapi Fir'aun. Bagaimana beratnya dakwah Nabi Ibrahim ketika ia harus menghadapi ayahnya sendiri atau menghadapi raja yang namanya Namrud. Raja-raja itu raja-raja pembangkang yang mana mereka menganggap bahwa mereka adalah Allah. Mereka adalah Rabb. Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Di hadapan orang yang mengaku dia adalah Tuhan. Sekarang Nabi Musa harus menyampaikan bahwa ada Tuhan lain selain daripada dia. Yang pantas disembah itu bukan dia. Apakah tidak akan menghadapi tantangan? Pasti akan menghadapi tantangan. Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya juga tidak sedikit tantangan yang beliau hadapi. Tadi sudah disampaikan beberapa contoh oleh guru kita bagaimana Nabi kita menghadapi tantangan dan harus dihadapi dengan sifat sabar. Siapa yang menentang mereka? Ada orang kafir, ada orang munafik. Kalau dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan juga wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Jadi orang kafir dulu mengajak kepada kawan-kawannya, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian mendengarkan Al-Qur'an itu. Jangan simak-simak Al-Qur'an itu. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Dan buatlah hiruk pikuk pada Al-Qur'an itu. Itu dulu perbuatan orang-orang kafir. Karena mereka ingin menentang dakwah Nabi. Sebab memang asal mereka serius dalam mendengarkan Al-Quran, jarang di antara mereka yang tidak tertarik. Bahkan tokoh-tokoh mereka sendiri itu ada yang diam-diam malam-malam pergi ke sudut rumah Nabi itu sekedar hanya untuk mendengar Al-Quran. Seperti yang dikisahkan itu, ternyata ada dua orang yang berada pada sudut yang berbeda. Tanpa mereka mengetahui. Satu di sudut sini, satu di sudut yang sebelah lagi. Hanya sekedar untuk mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Selesai itu berdua pulang dan ketemu di jalan. Saling nanya, kamu dari mana? Kamu dari mana? Ternyata dua-duanya adalah dari sudut sisi rumah Nabi yang berbeda. Karena memang nikmat mendengarkan Al-Quran itu. Dan kalau memang ingin serius dalam mendengarkannya, mereka bisa mendapatkan hidayah. Itu juga lah sebabnya Abu Bakar As-Siddiq itu ketika dia membacakan Al-Quran, di luar rumahnya, itu semua berkumpul, anak-anak, perempuan, yang orang-orang musyrik mendengarkan apa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pada akhirnya Abu Bakar dilarang untuk membacakan Al-Quran kecuali dalam rumahnya sendiri. Kalau tadi kan di luar tuh,
Bebas dia baca. Tapi karena pengaruhnya tadi itu, mendengarkan ayat, disinilah Al-Quran, bacaannya saja itu bisa mendatangkan hidayah. Apalagi mereka orang-orang Arab yang memang mengerti dengan apa yang terkandung dalam bacaan itu. Bacaan yang sangat indah, di dalamnya ada petunjuk, berbeda dengan ungkapan-ungkapan manusia lainnya. Dilaranglah Abu Bakar ketika itu untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran. Tidak apa-apa, kata Abu Bakar, biarlah saya baca di rumah saja. Abu Bakar hanya membaca di rumah saja. Tapi ketika Abu Bakar pindah membacanya ke rumahnya saja, orang-orang yang tadi mendengar bukan berhenti dia, malah berkumpul mengelilingi rumahnya Abu Bakar. Oleh karena itu pantaslah pesan orang-orang kafir itu untuk mereka, sesama mereka, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Jangan kalian dengarkan Quran. Walghaw fihi, dan buat hiruk pikuk padanya. Itu sikap mereka dulu. Dan itu tantangan dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tantangan itu masih ada bagi dai-dai hari ini? Ternyata juga masih ada. Ada orang-orang yang masih belum siap juga untuk memperdengarkan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Ada orang yang belum siap untuk memperdengarkan kebenaran-kebenaran yang ada pada hadis. Jangan dengarkan, dilarang orang untuk mendengarkannya. Walghaw fihi, dan buat hiruk pikuk. Buat hiruk pikuk ini saya kira inilah yang terjadi itu. Ketika ada dai-dai yang yang menyampaikan kebenaran tapi barangkali tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, lalu dibuat heboh atau dihentikan kajiannya, dihalangi untuk menyampaikan kebenaran, ternyata kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Karena Islam itu dibantu oleh Allah, dakwah yang benar itu ditolong oleh Allah, Allah yang akan memudahkannya ketika dilarang di satu tempat, tapi mungkin akan dimudahkan pada tempat yang lain. Ketika dilarang di satu tempat, ternyata itu hanyalah cara Allah untuk mengembangkan dakwah tauhid, untuk mengembangkan dakwah kebenaran, dakwah al-haq, dakwah sunnah, agar orang semakin penasaran. Kenapa kok dilarang? Ada apa? Orang malah akan semakin mencari tahu. Hakikatnya seperti apa. Dan pada akhirnya justru membuat dakwah semakin berkembang. Tapi mudah-mudahan kita sesama umat Islam harus mengerti dengan hakikat kebenaran itu. Sebab memang kalau kita bicara tentang tantangan dakwah, ada tantangan dari internal, ada tantangan dari eksternal. Kalau eksternalnya ya barangkali orang-orang kafir, orang-orang yang yang memang benci kepada Islam. Wajar kalau mereka menolak kebenaran. Tapi yang disayangkan itu adalah ketika yang menolaknya juga adalah mereka-mereka yang Islam. Ada orang-orang terpengaruh oleh pemikiran liberal. Mereka Muslim juga, Islam, tetapi terpengaruh oleh pemikiran liberal, maka muncullah bebas dalam memikirkan agama. Liberal itu kan memang ada semacam konsep kebebasan dalam memahami agama. Dan ini sebenarnya bukan untuk Islam. Karena menyematkan kata Islam pada liberal saja itu tidak tepat. Jadi menyebut Islam liberal itu saja sudah tidak tepat. Kenapa demikian? Karena Islam itu tunduk. Islam itu kan memberikan ketundukan. Sementara liberal bebas. Ini tunduk, ini penuh kebebasan. Masa mau disatukan? Itu saja sebenarnya sudah tidak bisa. Maka dalam kajian-kajian orang-orang liberal itu selalu saja saya sudah coba cek beberapa diskusi yang dilakukan oleh orang liberal, mesti tujuannya hanya satu, kritik Quran, kritik sunnah. Mengkritisi apa yang ada dalam Al-Quran, mengkritisi apa yang ada pada dalam hadis. Yang ada dalam hadis Nabi. Bukan tidak boleh mengkritisi, tapi kritikannya harus produktif. Bukan tidak boleh kita menganalisa pada hal-hal tertentu, tetapi analisa yang membangun. Bukan kritik yang menghancurkan. Bukan analisa yang justru menjauhkan kita dari pesan-pesan yang ada di dalam agama. Sehingga
kalau disampaikan sesuatu dan memang kalau kita tengok pada referensi yang ada, landasan-landasannya Quran hadis, memang itu sebuah kebenaran, tapi sulit diterima oleh sebagian orang-orang yang memang sudah terdoktrin untuk meyakini sesuatu. Maka dari sinilah berawal semangat untuk menolak kajian-kajian yang disampaikan oleh mereka-mereka yang insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga mereka, kajian-kajian yang memang terstandarisasi lah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kadang muncul pula itu kan kalian aja yang menganggap itu kebenaran. Bukan kita yang menganggap kebenaran, karena kebenaran bukan dari kita. Kebenaran dari Allah. Kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kalian ragu, jangan kalian merasa bimbang dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, oleh karena itu kalau memang akan menghadapi tantangan-tantangan yang ada, maka perlu muqawwimat. Muqawwimat itu penopang lah gitu ya. Penopang dai itu dalam menyampaikan kebenaran itu. Yang sebenarnya isinya lebih kurang sama dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Dr. Dasman. Kalau tadi beliau membahasakannya dengan sifatud da'iyah, kalau dari sisi lain kita bisa juga membahasakan muqawwimat. Muqawwimat itu tonggak pengokohnya, penopangnya gitu saja, agar dakwah itu selalu tidak melenceng atau terstandar lah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau seandainya orang bicara tentang sertifikasi dai, ya memang harus larinya ke sana. Sifatnya apa, muqawwimatnya apa, dan ke depan ini memang jangan pula dijadikan standarisasi itu sertifikasi itu syarat mutlak bolehnya berdakwah. Kalau seandainya si fulan ini belum mendapatkan sertifikasi dakwah, berarti dia belum pantas untuk berdakwah. Jangan pula dijadikan itu sebagai syarat. Tapi ada memang baiknya untuk melakukan itu. Karena kita tengok perkembangan dakwah di negara kita, di Indonesia, memang nampaknya lebih bebas. Dai itu mau muncul, siapa yang ngomong itu kayaknya bebas saja. Mau dia dalam dakwahnya membawa cerita-cerita palsu, mau dia dalam dakwahnya berjoget-joget, dia menyampaikan atau berselawat tapi di belakangnya perempuan-perempuan yang menari-menari. Ini ada di kita. Dan nampaknya memang perlu ada sertifikasi. Di sisi ini saya sangat setuju. Agar Islam itu tidak semakin kacau nanti disampaikan oleh mereka-mereka yang tidak mengerti dengan Islam yang sebenarnya. Kalau tidak ada, maka ke depan barangkali bisa akan lebih liar lagi. Karena di kita ini memang kan atas nama kebebasan atau hak azazi, saling menghormati, tidak boleh saling menyalahkan. Ini slogan-slogan ini bisa menjadi pisau yang dari dua sisi, bisa untuk baik, bisa untuk yang buruk gitu. Tengok saja media sosial, YouTube yang ada, yang kalau nanti seandainya sudah ketahuan, barulah ngaku-ngaku itu sebagai konten dan lain sebagainya. Ini kayak yang terakhir itu orang-orang yang katanya boleh ganti-ganti istri, pasangan. Nah, ini mau dinamakan Islam juga yang begini-begini nih.
Apa bedanya sama kafir Quraisy pada masa jahiliyah dulu? Yang mereka bebas untuk ganti-ganti pasangan dengan siapa saja. Islam itu justru datang kan untuk itu, untuk menghalangi terjadinya hal-hal yang seperti tadi itu. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Pesan Nabi dari awal kan itu. Ketika terjadi perjanjian Aqabah yang pertama, orang-orang Madinah yang datang ke ke Mekah untuk berhaji adalah perjanjian Aqabah sebagai Aqabah 1, Aqabah 2 sebagai persiapan Nabi untuk berhijrah. Kan itu isinya. Sembah Allah saja, jangan mencuri, jangan berzina. Nah sekarang dibilang itu sebagai sesuatu yang dibolehkan untuk ganti-ganti. Asal sama-sama suka. Lalu mereka ingin disebut pula sebagai dai Islam. Ini orang-orang seperti ini harus tidak ada ini. Harus dibasmi ini. Tidak boleh untuk menyampaikan Islam. Berarti dia tidak mengerti dengan Islam. Nah dari sisi ini saya kira penting untuk diadakan sertifikasi. Dan yang menyertifikasinya itu harus orang-orang mengerti dakwah, mengerti Islam. Bagaimana keluar nanti sertifikasi dai yang benar sementara disertifikasi oleh yang tidak ngerti juga. Agar jelas konsep yang mau ditawarkan itu seperti apa. Maka kembalikan standarnya itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang memang bagaimana agama itu mengatur sifat-sifat seorang dai, ya inilah yang tadi sudah disampaikan. Saya sedikit ingin menambahkan saja, kalau tadi sudah dibicarakan yang diantara muqawwimatnya juga adalah al-ilmun nafi'. Ini saya sebut ini pada bagian yang pertama karena memang ini yang nampaknya sekarang itu yang memang harus diingatkan terus. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini nanti kalau kita tengok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membagi-bagi ilmu nafi' itu kepada beberapa hal. Ada ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatul Rabb, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Ilmu nafi'. Berarti persoalan tauhid. Ada ilmu nanti yang berkaitan dengan al-awamir wan nawahi yang datang dari Allah. Perintah dan larangan yang datang dari Allah. Itu adalah semua al-ilmu nafi'. Mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Berarti ini adalah bagian dari syariat, ketentuan agama. Kalau yang pertama tadi itu mengenal Allah, ini persoalan tauhid, persoalan akidah. Bagaimana kita mengenal Allah secara benar melalui Al-Quranul Karim. Maka standarnya yang pertama sekali itu al-ilmu nafi', berarti dalam persoalan akidah yang harus benar. Jangan sampai bercampur aduk antara tauhid dengan syirik. Karena tidak mungkin menyatu. Tauhid dengan syirik itu tidak mungkin berada dalam satu gelas yang sama. Madu sama racun itu gimana mau disatukan? Pasti akan menjadi tidak bermanfaat. Dalam persoalan syirik ini banyak didangkalkan. Hal-hal yang nyata-nyata itu adalah dalam bentuk syirik, tapi ingin dikatakan itu bukan sebagai sebuah kesyirikan. Nah kalau memang tauhid tidak mungkin menyatu dengan syirik, selagi melakukan syirik berarti belum akan pernah menjadi muwahhid. Belum akan menjadi orang yang benar-benar bertauhid kalau memang dalam tingkahnya, dalam sikapnya, perbuatannya masih ada sesuatu yang di situ kesyirikan. Dan syirik itu adalah innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang luar biasa. Dosa yang paling dimurkai oleh Allah itu adalah dosa syirik. Karena kita memberikan sesuatu yang hanya pantas untuk Allah, kita berikan kepada yang lain selain Dia. Hanya Dia yang berhak untuk itu dan hanya Dia yang mampu. Sekarang diberikan pada yang lain. Berdoa, siapa yang mengabulkan doa, kepada siapa kita berdoa. Hanya kepada Allah. Karena Allah yang mengabulkan doa. Sekarang ada orang yang
meminta tidak lagi kepada Allah, meminta kepada makhluk halus, meminta kepada kuburan-kuburan keramat, meminta kepada kayak apa animisme dinamisme yang dulu itu, mengakui ada kekuatan-kekuatan pada makhluk, padahal itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka memberikan sesuatu yang hanya pantas untuk Allah diberikan kepada yang lain, wajarlah Allah marah. Manusia saja kalau seandainya hanya dia yang pantas melakukan, tapi dilakukan oleh orang lain, dia akan marah. Contoh, kalau ada seorang direktur dipalsukan tanda tangannya. Ini yang menandatangan berkas nih, yang berhak menandatangan itu hanya direktur, hanya rektor, hanya pimpinan. Sekarang ada orang tiba-tiba dia nandatangan. Ketahuan sama rektor, ketahuan sama direktur, marah enggak dia? Pasti marah, karena ini kerja dia. Maka syirik itu secara sederhana menyerahkan apa yang seharusnya hanya untuk Allah, tapi diberikan kepada yang lain. Dan ini biasanya hubungannya adalah dengan persoalan uluhiyah. Uluhiyah. Orang-orang dulu masalahnya kepada uluhiyah. Uluhiyah, kalau rububiyah mereka meyakini Allah pencipta, karena mereka yakin mereka tidak akan bisa mencipta. Pemberi rezeki mereka juga yakin adalah Allah. Tapi ketika diminta untuk taat, diminta untuk tunduk, hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, itu yang mereka tidak sanggup. Maka kecenderungannya memang ada pada itu, walaupun masuk pada hal-hal yang lain. Nah, oleh karena itu al-ilmu nafi' pada poin yang pertama itu hubungannya dengan Allah, yang kedua hubungannya dengan syariat Allah, perintah dan larangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya atau yang ada dalam hadis-hadis Nabi, yang memang itu menjadi kewajiban kita untuk menyampaikannya. Nah, ini menjadi kata kunci bagi seorang dai siapapun. Kita pun kalau seandainya ngaku-ngaku dai, maka memang harus penopangnya adalah al-ilmun nafi'. Ini tidak cukup hanya semangat. Semangat menggebu-gebu tidak cukup untuk menjadi seorang pendakwah, untuk menjadi seorang dai. Mesti diikutkan dengan al-ilmun nafi'. Baik ilmu yang berhubungan dengan Allah, mengenal Allah, namanya, sifatnya mesti dipahami, karena Allah itu adalah Khalik yang maha sempurna, maha segala-galanya, dan dia memiliki berbagai macam sifat-sifat yang baik yang hanya dia yang memiliki. Nah, di samping itu juga mengenali syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan. Kalau sudah memahami itu, sampaikan. Tidak mesti pula memahami semuanya. Balighu anni walau ayat, meskipun satu ayat, tapi benar-benar paham dari apa yang ada dalam ayat itu. Kalau menunggu menjadi dai itu nanti menunggu hafal pula dulu Sahih Bukhari, berarti sangat sedikit sekali nanti orang yang akan menjadi pendakwah. Padahal Islam ini mesti disampaikan. Kebenaran yang datang dari Islam mesti disampaikan. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita sudah mengerti, sudah punya ilmunya, ada ilmu nafi' dari apa yang kita pahami itu, disitulah kita baru dituntut untuk menjadi dai, untuk menyampaikan kebenaran. Di samping kepemilikan ilmu, perlu hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah itu contoh paling tepat adalah Nabi. Nabi tidaklah setiap saat dia menyampaikan ketentuan agama. Di tengok-tengoknya ada saat-saat di mana pas untuk menyampaikan. Ada saatnya ternyata nantilah ada ditengoknya sahabat lagi capek-capeknya, mungkin belum pas untuk menerima. Nabi mengundurkan dulu. Ada sesuatu yang diundur oleh Nabi untuk menyampaikan, tapi ada saatnya Nabi dengan segala bentuk ketegasannya, dia langsung
menyampaikan hikmah. Dan jangan pula salah dalam memahami hikmah. Karena ada pula hikmah itu ya melebur. Kalau mau menasehati orang mabuk-mabuk, ya mabuk-mabuk dulu sebentar sama mereka, biar tidak terjebak, agar untuk merubah kesirikan. Ikut-ikutlah dulu sama mereka, tengok-tengok dulu apa yang terjadi. Jangan-jangan kita salah dalam memahami hikmah. Hikmah itu bukan merubah kebenaran, tetapi menyampaikannya sesuai dengan keadaan dan tepat pada waktunya. Seandainya ada, kita tengok seorang preman yang baru saja mungkin sadar dengan kewajiban agama, bertobat, lalu datang semangat sholatnya, lalu sholat dia pakai singlet. Kan dari segi adab mungkin itu tidak pas. Masa sholat pakai singlet? Menghadap kepala desa aja kadang kita pilih-pilih baju. Tapi kalau seandainya langsung dilarang, jangan dia tidak jadi sholat. Sementara pakai singlet masih tetap sah tidak kira-kira? Kamu menutup aurat, mana batasan aurat? Kalau emang itu dari segi sah bisa disebut sebagai sholat yang sah, tapi kurang adabnya. Sekarang bagaimana caranya untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu? Jadi bukan merubah kebenaran, tapi hanya menyampaikan tepat pada waktu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah bersama Ibnul Qayyim, murid utamanya, itu berjalan di sebuah lorong dan dia menengok ada pemuda-pemuda yang sedang mabuk. Apa kata Ibnul Qayyim? Ya Syekh, kenapa tidak dilarang? Orang itu kan lagi mabuk tuh. Sementara ingkarul mungkar disuruh oleh agama. Apa kata Syekhul Islam? Biarlah dia mabuk. Karena kalau dia tidak mabuk, mungkin dia akan membunuh. Kalau dia tidak mabuk sekarang, mungkin akan membunuh. Mana yang lebih besar mudaratnya? Mabuk atau membunuh? Mabuk itu merusak dirinya sendiri. Kalau membunuh itu memudaratkan orang lain. Bukan berarti mabuk itu halal. Tidak, maka tidak merubah. Tidak ada kebenaran yang dirubah. Yang haram tetap haram. Tapi ada cara-cara tertentu, ada kesempatan-kesempatan tertentu di mana menunggu kesempatan yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Keindahan akan tetap menjadi indah kalau seandainya dibalut dengan cara yang baik. Tapi kalau menyampaikan kebenaran tapi dengan tidak cara yang atau metode yang hikmah, metode yang yang bijaksana, ya barangkali akan membuat orang lari dari kebenaran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya, dalam mengingkari kemungkaran, dia adalah contoh yang paling tepat dalam persoalan ini. Kadang-kadang Nabi tidak sebut-sebut ayat, padahal kesalahannya itu dosa besar. Kayak seorang pemuda yang datang, ada sahabat ketika itu, ada Nabi juga, lalu datanglah seorang pemuda. Apa kata pemuda itu? Ya Rasulullah, saya ingin menjadi muslim yang baik. Tapi tolong izinkan saya untuk tetap bisa berzina. Ini kan menjadi muslim yang baik, tapi ingin itu aja kan sudah tidak tepat kan? Muslim yang baik pasti tidak. Nah, sekarang dia minta izin. Kan seharusnya kan dibacakan ayat itu kan, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tapi Nabi tak singgung-singgung ayat itu. Nabi hanya pegang pahanya. Sini sebentar, kata Nabi. Menurut kamu, kalau seandainya ada orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama kepada ibumu, kamu mau enggak? Enggak ya Rasulullah. Gimana kalau perbuatan yang sama dilakukan orang kepada saudara perempuan kamu? Enggak bisa, enggak mau saya katanya. Disebut oleh Nabi semua bagian-bagian perempuan yang keluarga dia yang perempuan, bibinya, saudaranya, dan jawabannya sama, tidak.
Lalu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang lain ketika kamu punya perasaan seperti itu, tidak setuju, tidak suka dilakukan seperti itu, orang lain juga punya perasaan yang sama. Kan tidak ada ayat itu kan? Tidak ada sebut dalil, cuma khitabnya itu nalarnya, akalnya. Diajak dia untuk berpikir. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Oh, kalau begitu ya Rasulullah, saya tidak akan lakukan itu. Maka disalami oleh Nabi, Allahumma ighfir lahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya dan jaga kehormatan. Maka ada banyak cara untuk memperbaiki kerusakan itu oleh Nabi. Yang paling hikmah itu memang adalah beliau. Dan wajar beliau dibimbing oleh wahyu. Kita tinggal mencontoh saja. Ada hal-hal yang diperlukan itu khitab, nalarnya, akalnya. Itu kayak melarang rokok umpamanya. Tidak usah baca-baca ayat itu. Hafal pula dia lagi ayat itu daripada... karena dia antara yang merokok itu dai-dai juga kan. Tentu hafal dia kalau kita baca-baca ayatnya kan. Mungkin bukan ayatnya yang diperlukan di situ. Khitab nalarnya saja. Orang merokok itu egois. Dia bahagia di atas kesengsaraan orang lain. Kalau kita pergi ke rumah sakit jiwa tuh, orang-orang gila itu minta rokok dia. Dikasih duit, enggak mau dia. Tapi rokok yang dia minta. Berarti rokok kesukaan? Gitu-gitu aja caranya tuh. Kalau dibaca ayat, enggak ada ayatnya Pak Ustaz katanya. Hai orang-orang beriman, jangan kamu merokok. Enggak akan ada ayatnya. Dibawa pada yang lain, dan enggak bisa juga. Nah, maka ini hikmah bagaimana menyampaikan secara hikmah. Ini saya kira muqawimat ya, yang lain tadi sudah disampaikan, ada al-qudwatul hasanah. Bagaimana seorang dai memang harus memiliki atau menjadi qudwah hasanah. Jangan sampai dai tetapi justru dia yang tidak dapat dijadikan contoh. Ketika mengajak kepada kebenaran, Nabilah yang pertama untuk melakukannya. Dan ia mengajak keluarganya. Ketika ia melarang orang untuk berbuat dosa, dia pula yang pertama untuk menjauhinya dan mengajak keluarganya untuk tidak melakukan. Langkah itu diikuti oleh Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab kalau ambil satu kebijakan dipanggil keluarganya. Ini kebijakan yang akan saya putuskan. Kalian ikut ini. Umar bin Abdul Aziz suruh pilih sama istrinya. Saya, kalian pilih atau dunia. Berarti ada qudwah hasanah. Dan hal-hal lain saya kira tidak perlu saya ulang lagi. Saya hanya mengulang hal-hal yang memang itu terpenting dan memang fokus pada dakwah dan yang harus ada pada dai. Apalagi kalau kita berbicara tentang standarisasi atau sertifikasi dai, maka memang ikutilah bagaimana Islam memberikan kategori kepada dai. Siapa yang pantas untuk berdakwah, siapa yang dipantas untuk disebut sebagai dai, pengajak, disebabkan oleh memang banyak hal-hal yang sudah dangkal dan diperdangkal tentang persoalan ini di kita, sehingga semua bebas untuk menyampaikan apa saja dan dengan cara apa saja. Walaupun untuk konten dan lain sebagainya, tapi pertanggungjawabannya di sisi Allah itu tetap ada. Maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan rasa takut kita kepada Allah. Setiap dosa yang dilakukan ancamannya adalah neraka di akhirat kelak. Semoga kita semua selamat dari itu dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dai yang benar, dai yang membawa kebenaran. Ada tantangan, maka mudah-mudahan kita diberikan kesabaran untuk menghadapi itu. Mohon maaf terambil waktu agak lebih panjang.
Saya sudahi dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kedua guru kita yang sudah disampaikan tadi, benar-benar untuk bisa menyikapi hal dalam dakwah ini, untuk lebih bisa sabar dan juga bisa lebih hikmah dalam menyampaikan sesuatu kebenaran meskipun dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisa waktu Ustaz, mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk di 082174909911. Sepertinya pertanyaan masih berkaitan dengan tema kita untuk saat ini. Untuk yang pertama kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan momen Ramadan yang menenangkan jiwa, menyejukkan jiwa, yang dikatakan adalah bulan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sebaiknya kita tidak usah menggaungkan dakwah tauhid karena ini sangat sulit dicerna di bulan seperti ini, karena sudah banyak umat yang disibukkan atau dibingungkan oleh berbagai permasalahan dakwah. Umat butuh ketenangan, umat butuh dakwah yang menyejukkan, saling berangkulan untuk sesama. Itu lebih dibutuhkan daripada dakwah tauhid yang sangat sulit dicerna. Ini mohon penjelasannya Ustaz. Kemudian poin atau pertanyaan yang kedua, apakah berdakwah harus menyampaikan semua atau ada yang disembunyikan? Berkaca dari seorang sahabat Nabi yang tidak menyampaikan beberapa hadis karena takut akan menimbulkan polemik di umat. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Pertama, saya terlupa di awal tadi mengucapkan selamat berpuasa Ramadan yang pada hari ini adalah hari yang pertama, garis miring, hari kedua. Sebenarnya berdakwah itu justru dakwahlah yang akan menenangkan. Sebab yang namanya tauhid digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah itu yang akan mendapatkan ketenangan. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur adukan antara imannya dengan kezaliman, yaitu ditafsirkan Nabi langsung tentang makna az-zaliman di sini adalah asyirk. Inna syirka la zulmun azim. Nah, kalau ada yang merasa tidak tenang dengan tauhid, berarti dia tidak bertauhid. Kalau alasan kita sekarang tidak menyampaikan, ini adalah bab yang tidak bisa dilambatkan. Kalau dalam kaidah usul fikih dikatakan ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz. Melambatkan keterangan dari saat yang dibutuhkan itu tak boleh. Karena percuma seseorang beramal lalu tidak bertauhid di dalamnya. Bukankah ayat-ayat hadis-hadis tentang puasa semuanya berkisar tentang tauhid? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini juga tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini juga salah diterjemahkan. Kalau tidak dijelaskan akan keliru. Ya, orang menerjemahkan fa inni qarib berarti Allah bersama kita, zatnya. Padahal Allah jelaskan makna daripada ini qarib ujibu da'watad da'i. Artinya dekatnya yaitu dekat mengabulkan doa. Orang yang berdoa kepada idza da'ani. Apabila dia berdoa kepada aku, orang bisa saja nanti mencari sarana lain untuk mendekatkan diri pada Allah, yang itu juga merupakan sarana kesyirikan yang harus dijelaskan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang menenteramkan. Ya, kalau ini yang jadi alasan, Nabi sendiri berjihad dia di dalam bulan Ramadan.
Nabi di bulan Ramadan berjihad. Tauhid, subhanallah, kalau sulit dicerna ini tidak benar. Justru tauhid itu yang paling mudah dicerna. Buktinya, para sahabat diajarkan Nabi dulu iman sebelum belajar ilmu, sebelum mempelajari Al-Quran. Dalam hadis Junub bin Abdillah Al-Bajali dikatakan dari Imam Muslim, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allam Al-Quran. Kita belajar beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fazdadna bihi imana. Nah, konsep iman, konsep tauhid, Al-Quran dan Sunnah itu yang paling mudah. Oleh sebab itu kita dapatkan. Kapan sulitnya? Setelah meninggalkan konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Seperti kata para ulama-ulama besar, ahli kalam, yang mempersulit ilmu ini sehingga menjadi kalam. Ya, seperti Imam misalnya Al-Fakhrur Razi, seperti nukil oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Beliau mengatakan, fima ma'nahu, Musa ilmi hafal nih lafaznya barangkali ini. Ta'ammaltu turuqal kalamiyata kullaha. Fama wajadtuha tashfi alilan wala tarwi ghalilan. Saya sudah mendalami dan mengamati, dan dia sudah imam di bab ini, tentang cara-cara, metode-metode ilmu kalam semuanya, tanpa kecuali dari seluruh alirannya. Maka saya tidak mendapatkannya menyembuhkan yang sakit atau melepas dahaga yang haus. Subhanallah. Kemudian beliau mengakui, fa'aisaru tariqin, maka jalan yang termudah ila tauhid, ila iman, ala tariqatu ahli hadis. Jalannya ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Faqra fi istiwa'illah qawlahu ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-istawa. Baca dalam masalah sifat istiwa, ar-Rahmanu 'ala al-arsy istawa. Selesai. Maka diimanilah Allah istawa 'ala al-arsy. Seperti apa? Ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi istawanya orang maklum semua. Oh, jangan tuh bilang ya seperti yang dilaluinya. Istawa itu maknanya banyak, Ustaz. Betul. Karena dia minal mutaradifat atau lafzun mushtarak. Cuman coba kita pasangkan makna-makna yang lain itu sesuai apa tidak? Misal, istawa dengan makna itu istaqama ba'dal i'wijaj. Ba'dal i'wijaj. Yaitu lurus setelah sebelumnya bengkok. Apakah Allah bisa dikatakan lurus dengan cara ini? Atau istawa ala suqihi, yaitu kuat kokoh berdiri di atas batangnya setelah sebelumnya tumbuh. Ini kan gambaran. Apakah Allah tumbuh habis itu dari lemah seperti kita dulu? Diciptakan Allah lemah setelah itu kuat? Enggak. Allah tidak mengalami proses itu. Enggak juga sesuai makna ini. Apa makna yang antum maksudkan dengan istawa yang maknanya banyak itu? Maknanya adalah istawa dengan makna istaula. Yang maknanya istaula bisrun alal iraqi min ghairi sabki damin min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Bishr ini syair Nasrani ini, ya, syair orang Nasrani. Istawa Bishrun alal Iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Bishrun menguasai Irak tanpa perang atau tanpa pedang dan tanpa darah yang ditumpahkan. Tahib, Bishr sebelumnya belum menguasai Irak. Lalu apakah antum nak memana itu juga dengan bahwa Allah menguasai aras setelah sebelumnya tidak dikuasainya? Juga makna ini batil. Oleh sebab itu tidak ada yang tinggal lagi kecuali makna yang sahih, ala wartafa. Sesuai dengan makna thumma stawa alal arsh, thumma stawa ila sama, dan seterusnya. Maka demikian selesai masalah. Al-Walid Al-Karabisi wafat 212 yang darinya seluruh keluarga Karabisa
Husain Al-Karabisi, Fulan Al-Karabisi, Hafs Al-Far Al-Karabisi, yang banyak berdebat dengan Syafi'i rahimahullah. Ini semuanya juga murid-muridnya dari keturunannya. Al-Karabisi, Walid Al-Karabisi, imamnya ahli kalam, ya, dari kalangan pendahulu. Ketika akan meninggal, beliau panggil anak-anaknya, keponakannya, keluarganya, semuanya. Dia katakan, "Ata'lamu ahadan a'lama bi ilmi al-kalam minni?" Kalian tahu enggak ada ahli kalam yang lebih alim tentang saya, ilmu kalam dari saya hari ini? Kata mereka, "La." Lalu mereka kata, "Atasyukkuna fiyya?" Kalian ragu enggak dengan kedudukan saya? Qala la. "Inni usikum ataqbalun?" Saya ingin berwasiat pada kalian. Mau enggak kalian terima? Qalu na'am. Bala. Qala, "Alaikum bi tariqati ahli hadis." Alaikum bi tariqati hadis. Ikutilah cara ahli hadis dalam beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Dan ini turutan dalil. Al-Quran, sunnah, ijma'. Kenapa tidak usah masukkan qiyas? Karena qiyas tak masuk. Allah tak bisa diukur dengan qiyas. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang tauhid adalah pembicaraan yang tidak boleh lepas dari bulan Ramadan, di musim haji, di musim jihad, di musim infak, di musim salat, di musim puasa, semuanya. Karena dia termasuk barang yang tak boleh dilambatkan keterangannya. Sebab bisa membuat sia-sianya amalan. Termasuk juga, nah terjadi juga mengingatkan umat daripada, kalau itu kan tauhid kepada Allah, sekarang mentauhidkan imam kita, ikutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak dijelaskan juga akan seperti yang kita alami hari ini. Kalau tidak dijelaskan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita berbelok dari jalan yang awalnya harus kita ikuti. Tadi saya katakan di awal tadi, hari ini hari yang pertama, garis miring hari kedua. Ini kalau tidak diingatkan, kalau saya melihat pemerintah menyerah. MUI berikan obat seperti dokter umum. Dokter umum pada umumnya, ya seperti dokter umum, obatnya paracetamol semuanya. Obat paracetamol, obat sakit kepala paracetamol, sakit perut paracetamol, luka paracetamol, ya migran paracetamol, sakit asam urat paracetamol, semuanya paracetamol. Apa maksud saya? Ya saling memahami saja. Ini kan masih kerangka perbedaan. Subhanallah, kita inginnya, berharapnya ulama-ulama besar itu menjadi dokter spesialis, bukan hanya membuat penenang, tapi penyelesaian masalah. Sumbernya, akarnya di mana? Akarnya di mana? Saya lihat akarnya meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan ikutan kita ditinggalkan dengan alasan ini dan itu. Akhirnya yang naik adalah ego-ego akademis, ego-ego keilmuan, dan mungkin juga akan masuk kepada ego ormas dan sebagainya. Maka dan kadang-kadang yang dibawa-bawa seperti kita-kita ini korban aja. Ya ingin kita sebenarnya aman, nyaman, damai, tentram, tapi akhirnya enggak juga. Akhirnya semuanya paracetamol. Nanti pas hari raya kambuh lagi sakitnya, dikasih lagi paracetamol. Ya gimana nanti, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah SWT. Awak sholat tarawih, tiba rombongan takbiran di depan masjid. Demi Allah, ya. Baik yang takbiran melihat orang sholat tarawih, atau yang sholat tarawih melihat orang takbiran, pasti ada yang terganggu. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Yang takbiran menyalahkan yang sholat tarawih, yang tarawih menyalahkan yang takbiran. Pasti. Ini adalah api dalam sekam kaum muslimin, memecah belah umat. Allah musta'an. Semoga Allah berikan para ulama yang bisa menegaskan, yang bertindak sebagai dokter spesialis, yang bisa menyelesaikan, dan juga peran pemerintah dalam ini juga perlu ketegasan. Karena umat ini disatukan dengan mereka. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Wabillahi taufik. Mungkin. Masya Allah. Fadol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru kita, dan karena ini adalah masalah yang penting, krusial,
Jadi saya ingin menambahkannya sedikit. Kalau tadi dikatakan bahwa dalam Ramadan ini tidak usah bicara tauhid karena itu akan apa tadi? Ribet atau sulit untuk dicerna, tidak menenangkan. Saya kira itu sangat tidak betul. Ramadan itu sebuah ibadah dan ibadah tidak akan diterima kalau tidak bertauhid. Tidak ada jaminan masuk surga oleh puasa, oleh sholat. Jaminan surga itu ada pada tauhid. Seandainya orang sudah bertauhid, lu mati dia, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, bisa dapat surga. Karena ada salah seorang sahabat yang baru saja masuk Islam, dia ucapkan 2 kalimat syahadat, lalu datang perintah perang, dan dia ikut dalam jihad dan wafat. Apa kata Rasul? Huwa min ahlil jannah. Baru dia paginya masuk Islam, datang perintah jihad, mana sholatnya, mana puasanya, mana hajinya, mana zakatnya. Kalau bertauhid, jaminan surga ada, pasti. Tetapi ibadah murni seperti puasa akan terhapus semuanya kalau tidak bertauhid. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah semua amalan kamu. Oleh karena itu, pada saat berpuasa ini, justru tauhidlah yang harus dibenarkan. Agar semua amaliyah kita dalam bulan Ramadan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya hubungan antara as-siyam dengan tauhid itu sangat erat sekali, bahkan tidak bisa dipisah. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, baru saja melihat hilal, langsung dia ingatkan kepada tauhid. Apa ungkapan Nabi ketika sudah melihat hilal itu? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah kedatangan hilal ini membawa keamanan dan keimanan, iman, dan keselamatan serta penguat Islam. Dan jadikan kedatangan bulan ini membuat kami mendapatkan taufik dari Engkau ya Allah, untuk semua yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Rabbuna wa rabbukallah. Rabb kami dan Rabb kamu wahai bulan. Jadi kamu di situ adalah bulan. Rabb kami dan Rabb kamu wahai bulan adalah Allah. Sungguh ini adalah lafaz tauhid. Belum puasa itu baru nampak tanda-tanda bahwa besok akan puasa. Tapi Rasul kita mengingatkan langsung kepada tauhid. Rabbuna wa rabbukallah. Rabb kami, Rabb kamu, semua Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan sudah mematuhi perintah Rabbnya untuk muncul, karena bulan juga dapat perintah untuk muncul. Dan kita sebagai hamba Allah juga harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi ingat, harus didasarkan kepada tauhid yang tidak dicampuri sedikit pun oleh kesyirikan. Jangan sampai nanti ketika datang bulan Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan, semangat untuk berbuat syiriknya juga semakin besar. Niscaya semua amalan-amalan Ramadannya akan terhapus. Oh, sulit untuk dipahami. Tadi sudah disampaikan, sangat mudah dipahami. Kapan tauhid itu sulit dipahami? Kalau dipahami tidak lagi dengan cara yang dipahami oleh Rasul dan dipahami oleh para sahabat. Kalau dengan cara yang dipahami Nabi kita dan para sahabatnya, sangat mudah. Allah sebutkan, kita percaya. Nabi kita menyampaikan, kita imani. Kapan muncul nanti kesulitan dalam bertauhid? Kalau sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang dulu tidak pernah dipertanyakan. Ketika dikatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka kekallah wajah Allah. Muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ini wajah di sini jariha atau tidak jariha?
Apa jarihah? Anggota tubuh. Istilah jarihah untuk Allah pada masa dulu tidak ada satupun sahabat yang bertanya. Mereka hanya beriman dan percaya. Dan yang pertama kali percaya itu adalah Rasul kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi selalu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, izinkan nanti saya menikmati, memandang kepada wajahmu yang mulia. Rasul bersama sahabat, duduk-duduk, nampak bulan purnama, apa kata Rasul? Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. La tadammuna fihi. La tadammuna fihi. Kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalau melihat kepada bulan purnama itu. Ini tidak sedang menyerupakan Allah dan bulan purnama, tapi sedang menyerupakan bentuk atau cara melihat. Bulan ada di atas, berarti Allah juga di atas. Dan semua mereka percaya. Kapan menjadi sulit? Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan kalam yang ada dalam ilmu kalam. Apa contoh pertanyaannya? Itu berarti berarah atau tidak itu? Kalau dibilang melihat Allah, itu apakah melihat kepada satu arah tertentu atau tidak? Ini tidak pernah ditanyakan oleh sahabat. Sahabat hanya beriman, kemudian mereka berharap agar nanti melihat wajah Allah di hari akhir. Dalam surga kelak. Karena Quran juga bilang wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang-orang beriman hari itu berseri-seri, cerah sekali, ceria. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya dia melihat. Orang-orang yang menolak dibuat-buatnya makna lain. Oh, yang dilihat itu bukan Allah, tapi maknanya intizarus thawab, menunggu balasan. Karena nazar di situ bermakna intizar. Kan itu saja. Tambah lagi orang-orang Mu'tazilah menafikan sama sekali untuk melihat. Kenapa? Karena dulu ketika Nabi Musa meminta arini anzur ilaik. Apa kata Allah? Lantarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Apa kata orang Mu'tazilah? Lan yang ada di situ itu nafyul mustaqbal sampai ke hari akhir. Karena tidak mungkin melihat. Berarti Allah sendiri yang menafikan. Tapi mungkinkah Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil? Ketika Nabi meminta untuk diperlihatkan wajah, berarti itu bukan mustahil. Cuma di dunia tidak. Nanti di akhirat. Nah, begitu pemahaman ahli sunnah. Orang-orang yang sekarang mengaku bahwa tidak akan pernah bisa melihat Allah, karena itu nanti berarti berarah, berjisim dan lain sebagainya. Kita khawatir. Jangan-jangan di akhirat kelak tidak menikmati untuk melihat Allah SWT. Dan itu kerugian yang luar biasa. Karena nikmat memandang kepada wajah Allah itu lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Lebih besar nikmatnya daripada nikmat surga. Nah, oleh karena itu, agar tidak sulit dipahami, jangan cari cara lain. Jangan berbelok-belok dalam memahami Allah. Pahami sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Pahami dengan apa yang ada pada hadis Nabi, tanpa mencoba untuk mengkelok-kelokkannya kemana-mana, menganalisanya kalau begini jadi begini, kalau nanti begitu jadi tidak pas, begini lain sebagainya. Itu barangkali untuk makhluk, bahkan makhluk saja tidak pas untuk diterapkan semua kaidah-kaidah seperti tadi. Mari sama-sama kita mudahkan dalam beragama ini. Agama ini sangat mudah dalam berakidah, mudah dalam bersyariat. Orang saja yang kadang-kadang mempersulit dirinya dalam beragama. Maka ulama-ulama dulu, tokoh-tokoh ahlul kalam, memang banyak mereka yang kembali dan menyesali apa yang telah dia lakukan. Karena apa yang mereka lakukan berujung pada kebimbangan. Nah, ya, itu disebutkan oleh Al-Izz ibn Abdissalam
dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Seperti tadi Imam Ar-Razi, Ibn Abil Izz, Al-Juwaini pun disebutkan di situ ungkapan dia itu. Saya wafat ha'anazah katanya. Jadi setelah dia sebutkan penyesalannya, tinggalkan itu semua, ha'anazah. Ini saya yang wafat ala aqidati ummi. Wafat di atas akidah ibu saya. Karena ternyata dia telah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh ibu maknya sendiri. Imam Ar-Razi juga seperti itu. Untuk isbat ini ayatnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Untuk nafi ini ayatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi isbatkan keberadaannya, nafikan keserupaannya. Bahwa dia tidak serupa dengan apapun, itu harus dinafikan. Sekira itu ya, tapi ada yang kedua tadi apakah ada hal-hal yang dalam bentuk kebenaran tentu tidak boleh kita menyembunyikan. Dulu Hudzaifah ibnul Yaman itu di antara sahabat yang sering diberikan hadis-hadis oleh Nabi gitu saja. Bolehkah saya sampaikan ini? Kata Rasul, tunggu dulu, nanti mereka akan bersantai-santai nanti dengan mengetahui itu. Itu bukan berarti melarang untuk menyampaikan, tapi menunggu saat di mana tepat untuk disampaikan. Pada akhirnya memang Hudzaifah, kalau tidak disampaikan dia akan merasa bersalah, maka sebelum wafatnya dia menyampaikan. Oleh karena itu, kita pun sekarang al-haq, kalau memang itu jelas dalam Quran dan Sunnah, maka perlu untuk kita sampaikan. Cuma mungkin dengan konsep hikmah tadi, ada hal-hal yang barangkali perlu agak direm sedikit. Ada yang digas, tapi ada yang perlu direm dalam menyampaikan. Bukan untuk menyembunyikannya. Kalau untuk menyembunyikannya tentu tidak dibenarkan. Mungkin sisi ini mungkin mau ditambah sama guru kita. Baik. Saya sudahi, terima kasih. Nah, fadhil Ustaz. Jazakumullah khairan. Untuk poin yang kedua tadi, memang ada perintah dari Nabi SAW, itu khatibun nas ala qadri uqulihim. Ada beberapa hal yang tidak bisa diterima oleh akalnya orang-orang awam. Atau bisa saja orang yang baru masuk Islam. Saya ingat cerita salah seorang doktor, Muhammad Abdul Karim Al-Khadir dari Arab Saudi. Beliau pernah menjadi da'i di Afrika. Melalui salah seorang mahasiswa kita atau tamatan Universitas Islam Madinah, seorang bupatinya ingin masuk Islam. Tapi di sana itu pangkat bupati tidak lebih tinggi di pangkat kepala suku. Dia kepala sukunya. Jadi jabatan kepala suku itu lebih ditaati orang daripada jabatan bupati. Tapi sekarang dia bupatinya, dia kepala sukunya. Dia masuk Islam. Karena orang seperti ini kalau masuk Islam diharapkan banyak yang akan mengikutinya. Di bawahnya, di sukunya tidak kurang daripada 35.000 orang. Di bawah kendalinya, sukunya. Jadi diundanglah Syekh dan juga dari perutusan kedutaan besar Arab Saudi. Di saat orang itu hadir, ramai sekali, 35.000 hadir. Karena mereka menganggap ini momen besar itu. Momen yang ini. Melihat ramainya orang datang, seperti kisah Heraklius, ya, dia sudah yakin mau masuk Islam, tapi melihat orang tidak ini, akhirnya dia tidak jadi. Akhirnya dia tak keluar. Ditanya sama Syekh, pamanmu, ponakannya, kenapa pamanmu tidak keluar? Tanya ke dalam. Katanya, saya undurlah dulu masuk Islam. Tidak jadi sekarang. Orang sudah berdatang, tamu-tamu undangan ke negara sudah pada datang. Lalu kata Syekh, ini dah da'i, diperlukan, jadi kan da'i itu harus punya kecerdasan. Ya, kecerdasan mencari solusi. Dan tentu saja ini dari ketakwaan seorang. Nah, jadi dia tidak bisa. Dia ingat doa Nabi Ibrahim. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati-hati manusia. Dia tak seperti orang beriman, dia hati manusia. Tahwi ilaihim. Ingin untuk sampai ke Makkah. Maka dia tawarkan pertama. Kalau pamanmu hari ini tetap bersyahadat, saya janjikan dia haji
ke Mekah gratis. Padahal kata dia bilang, dia nyampaikan, saya belum ada jaminannya waktu itu, belum ada duitnya kan. Tapi dia berani kan. Makanya kadang-kadang saya kadang niru-niru juga Ustaz. Ada hal-hal yang saya tidak punya sama sekali, tapi saya jamin aja dulu, siap insya Allah. Tapi selalu ada kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ajak ziarah ke Masjid Nabawi. Ternyata luar biasa, mendengar itu bergetar hatinya. Yang ketiga, saya bisa insya Allah pertemukan dia dengan Gubernur Mekah dan Gubernur Madinah. Tambahlah dia, atasan gitu kan, lebih tinggi. Alhamdulillah mau dia. Mendengar Mekah itu, subhanallah, itulah barakatnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di atas ada tampilan kolosal, tarian. Kata saya, silakan. Ini boleh dilarang ini sih. Silakan. Saya tidak nanya seperti apa, enggak. Pokoknya silakan. Pak. Yang penting dulu selamat tauhidnya ini dulu. Sah? Nah, silakan. Tampillah. Wallahi kata Syekh, ma ra'aitu qat yani raqsan arwa minhu. Jadi luar biasa tariannya. Tariannya luar biasa katanya. Pokoknya tarian Afrika lah. Maka saya anak pun masih ingat. Makanya banyak para penari-penari yang fenomenal itu memang dasarnya dari Afrika sih. Masya Allah. Saya jadi ingat kata seorang dai pula bahwa di tempat-tempat miskin, negara miskin, rakyatnya kreatif untuk membuat hiburan. Kreatif buat hiburan. Makanya antum kalau nak tahu hiburan, pilih-pilih hiburan memang di negara-negara miskin banyak. Baik lawaknya, nyanyiannya, tariannya, sah banyak nyanyiannya. Nah, jadi mereka itu memang ahli. Tidak lama dai yang tadi yang menyebabkan dengan dia sebab masuk Islamnya, siapa tadi bupati itu bilang, Syekh bisik sama Syekh, ini kan laki-laki tampil semua, sebentar lagi turun perempuan, tolong saya sampaikan jangan. Dia bilang bisik gitu, tolong sampaikan jangan sampai turun yang wanita. Kata Syekh, uskut, diam. Hadza ba'din. Ini nanti, itu tugas kamu nanti, itu katanya. Jangan sekarang dulu. Soalnya sebab kejadian ikhwan kaum muslimin ada 10 orang teknisi dari Korea Selatan bekerja di Arab Saudi. Dibawalah masuk ke dalam masjid untuk mengumumkan Islamnya. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang semangat tapi kurang ilmu. Semangat, kurang hikmah dan ilmu. Dia bilang, ini siapa pula yang masuk masjid yang sipit-sipit? Ya dibilang orang Korea Selatan mau masuk Islam. Terus sudah disunat enggak apa belum? Sudah apa belum? Lalu yang apa? Yang akan masuk Islam itu bertanya, apa sunat itu katanya? Yang penterjemah enggak pandai pula, terjemahan letter pula dipotong. Akhirnya mereka enggak jadi masuk Islam satupun. Takut mereka. Ini belum waktunya, ikhwan. Ini perlu pendekatan lagi persuasif. Sama dengan tadi, Syekh, tolong jangan sampai penari perempuan masuk. Bahaya, Syekh. Karena dia tahu kan tarian mereka. Tapi kita Syekh, uskut. Laisalaan. Bukan waktunya sekarang. Kita aja butuh dia masuk syahadat tadi sudah sulit kan. Tambah ini lagi, semua dilarang nanti. Akhirnya, Syekh juga terpaksa di situ. Karena ini adalah ta'khirul bayan ila waktil haja atau membabi irtikabi akhafid dararin. Ambillah keadaan manapun. Yang penting mana yang lebih dibutuhkan sekarang, menyelamatkan syahadatnya atau menghilangi kemungkaran tarian tadi. Pasti syahadat lebih berharga. Makanya kembali lagi soal pertama tadi, bahwa tauhid adalah hayat, kehidupan. Dari awal dakwah sampai akhir dakwah. Ada yang mengatakan Nabi berdakwah tauhid hanya di Mekah, di Madinah tidak, keliru. Nabi sampai menjelang matinya mengingatkan tauhid. Ya seperti hadis Abu Ummu Salamah, mereka melihat ada gereja di Habasyah, di dalamnya banyak gambar-gambar. Lalu dia oleh Nabi SAW, ulaika syirarul khalq. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Apa sebab? Iza mata minhum rajulun salih banu alaihi masajid. Apabila mati orang saleh dibangun masjid. Dan ini yang banyak ditiru oleh kaum muslimin hari ini. Ada wali. Kemudian wada'u fiha tilka tasawir. Dan lalu mereka meletakkan gambar-gambar itu. Nah kita hari ini, di mana tempat-tempat ibadah, banyak gambar-gambar syekh dan wali kita. Yang ditiru siapa? Adalah orang-orang yang kata Nabi, ulaika syirarul khalq. Adalah seburuk-buruk makhluk. Nah apakah ini akan didiamkan? Tidak. Jadi ada hal yang
tidak pada saatnya disampaikan, dan ada hal yang memang wajib saat itu disampaikan, tidak boleh dilambatkan. Maka ada dua kaidah, ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Melambatkan keterangan dari waktu yang dibutuhkan, krusial, itu tidak boleh dilambatkan. Ada pula ta'khirul bayan ila waqtil hajah, pada waktu melambatkannya sampai pada waktu yang dibutuhkan, itu dibolehkan. Dan ini terjadi pada Huzaifah, juga terjadi tentang hadis-hadis fitnah, terjadi pada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan inna li Abi Hurairah kisaini lam yaftah aduhuma li'annahu idza fatah quti'at hadhihi ru'us. Yaitu Abu Hurairah punya dua kantong. Satu kantong belum disampaikannya. Kalau dibuka ini leher-leher ini putus. Artinya hadis-hadis fitnah. Tapi apakah disembunyikan? Tidak. Disampaikannya pada saat yang sudah bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita juga dalam berdakwah ada masanya ini disampaikan, ada masanya belum disampaikan, dan tidak semua yang disampaikan itu mesti pula disampaikan kepada kita semua. Kadang orang, kapan ya Syekh ulama-ulama ini diam aja, tidak pernah menasihati pemerintah, kan itu kan? Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, andainya saya menasihati raja, harus saya laporkan ke kalian. Tidak ada kewajiban melaporkan kepada masyarakat. Sebab kalau dilaporkan dengan secara terbuka, dua kemungkinan. Raja ikut, orang-orang sekuler bilang hanya gara-gara syekh saja raja kalau bahasa kita diatur sama ulama. Kalau dia tolak, lebih parah lagi, dasar pemimpin yang zalim, hanya mengurangi nilai pemerintah di mata masyarakat. Oleh sebab itu maka sebaiknya maka ada hal-hal yang bisa disampaikan terang-terangan, ada yang tidak mesti disampaikan secara terang-terangan. Ada yang mestinya hari ini disampaikan seperti tauhid tadi dan masalah-masalah terima atau tidaknya amal, dan ada yang kalau tidak berpengaruh pada amal ditolak atau diterima, maka boleh dipilih waktu yang lebih tepat, tempat yang lebih tepat, dengan cara yang lebih tepat, dan itu adalah hikmah seperti kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari dua pertanyaan yang sudah masuk tadi di 08217490911 terkait tema atau bahasan kita di Diktat di 1 Ramadan 1445 Hijriah di kesempatan hari ini. Sepertinya itu pertanyaan terakhir atau momen terakhir yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Jazakumullah khairan untuk ilmu dan juga waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan untuk hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga dikabarkan kepada keluarga terdekat kita. Afwan untuk semua salah kata nakilah bicara, insyaallah pekan depan jika waktu memungkinkan kita akan bersama lagi dengan tema yang berbeda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara